I've been feeling so, I've been Era revolusi industri 4.0 terjadi sekitar tahun 2010. Perkembangan revolusi industri 4.0 ini berdampak terhadap berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Proses belajar mengajar yang terjadi pada era industri 4.0 ini memanfaatkan teknologi digital. Kompetensi guru pun dituntut untuk mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Guru yang berperan sebagai pemimpin dalam proses kegiatan belajar mengajar dituntut untuk mampu beradaptasi dan siap berubah agar siap menghadapi tantangan pada era revolusi industri 4.0 ini, yang mana guru diperlukan untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa semangat, kreativitas, serta rasa empati sosial siswa. Di era industri 4.0, siswa harus dibekali dengan keterampilan antara lain berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, inovatif, dan berkomunikasi serta berkolaborasi. Siswa di era pendidikan 4.0 dituntut memiliki kemampuan yang terampil menggunakan teknologi baik dalam mencari, mengelola, dan maupun menyampaikan informasi menurut pendapat Husein tahun 2018. Para guru perlu mengubah cara mengajar agar lebih menyenangkan dan menarik. Demikian juga peran guru berubah dari yang menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik menjadi fasilitator, motivator, inspirator, mentor, pengembangan imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, serta teamwork dan empati sosial. Karena jika tidak, maka peran guru dapat digantikan oleh teknologi. Hal demikianlah yang membuat para guru tak tergantikan oleh teknologi sehebat apapun. Ini karena teknologi tidak dapat menjadi motivator, inspirator, fasilitator, imajinasi, kreativitas, empati sosial, dan tim kerja serta pengambilan nilai-nilai karakter. Dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan, hal yang harus disiapkan oleh kita sebagai tenaga pendidik untuk membekali para generasi muda dalam menghadapi era revolusi industrial 4.0 nanti adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada karakter anak bangsa sejak dini. Karena dengan mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, pasti generasi muda ini akan menjadi agen perubahan yang mampu bersikap jujur, adil, kritis, revolusioner, dengan melandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena pada zaman ini, nilai-nilai Pancasila seakan-akan hilang dari karakter anak bangsa. Khususnya generasi muda yang cenderung lebih ke barat-baratan karena harus globalisasi. Generasi muda sekarang cenderung meniru pola pikir idealis dan radikalis. Generasi muda sekarang menganggap hal yang biasa di negara lain, biasa pula di Indonesia, dan terkadang hal tersebut bahkan dianggap tabu. Nah, contohnya itu seperti pembulian, memakai baju minim ataupun memakai baju terbuka, selanjutnya minum-minuman beralkohol, lalu seperti narkoba, cara menyikapi orang tua, sampai berhubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, itu tadi hal yang perlu kita waspadai dan ditindaklanjuti. Hal itu pun sangat berbahaya bagi generasi muda. Selain menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, kita sebagai tenaga pendidik juga mesti menanamkan nilai-nilai nasionalisme, yang mana nilai-nilai nasionalisme ini diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki rasa cinta dan rasa peduli terhadap
budaya lokal sehingga tidak terkikis dengan kuatnya perkembangan globalisasi pada masa kini. Sebagai pendidik di era 5.0, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan oleh pendidik di era Society 5.0. Di antaranya yaitu Internet of Things, virtual atau augmented reality, dan pemanfaatan artificial intelligence untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Tenaga pendidik di era Society 5.0 harus menjadi guru penggerak yang lebih mementingkan kepentingan siswanya daripada kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, guru SD di masa depan harus menjadi guru yang memiliki inisiatif dalam melakukan perubahan, selanjutnya memiliki inisiatif dalam mengambil keputusan yang tepat sebelum disuruh, dan selalu berinisiatif untuk mengembangkan kreativitas serta inovasi di dalam dirinya. Kontribusi yang dapat kita lakukan sebagai calon guru SD di masa depan dalam upaya mengembangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran pengembangan kepribadian di segala jenjang pendidikan adalah dengan cara kita membekali anak didik kita atau kita membekali generasi muda dengan 3 kemampuan yang dapat mereka gunakan dalam upaya mempersiapkan diri menjadi generasi yang siap bersaing di era Society 5.0. Adapun 3 kemampuan yang dapat kita bekali, yang pertama adalah civic knowledge atau pengetahuan, yang kedua adalah civic skills atau keterampilan, dan kemampuan yang ketiga adalah civic devotion atau sikap. Dengan menguasai ketiga kompetensi tersebut akan membuat generasi muda menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membentuk kepekaan dan rasa tanggung jawab yang nantinya akan bermanfaat dalam memecahkan segala permasalahan sosial yang ada dengan cerdas sesuai peran dan fungsi dari warga negara. Nah, karena hal tersebut, pendidikan kewarganegaraan bukanlah sekedar pembelajaran bagi setiap individu dalam memaknai pengertian hak dan kewajiban saja, melainkan juga bagaimana ia mengelaborasikan keterampilan serta sikap yang ia bangun dengan segala pengetahuan yang telah ia miliki. Dengan begitu, generasi muda akan mampu menghadapi era society 5.0 yang akan datang.